Mas Izul untuk respon sensorisnya ya. Nanti saya akan menentukan beberapa alat ke kulitnya Mas Izul. Nanti ada kapas, tusuk gigi, respon panas sama dingin, sama nanti respon getaran juga. Ya, Mas Izul bersedia ya? Ya. Ya, oke. Sekarang saya akan menilai respon raba halus dulu ya Mas ya. Nanti saya akan memberikan rangsangan raba halus seperti ini di kulitnya Mas Izul ya. Nanti Mas Izul setelah itu merem, terus nanti dirasakan apakah dua rangsangan yang saya berikan ini rasanya sama apa enggak, gitu ya. Oke, sekarang boleh pejamkan mata. Nah, sini saya lihat seperti ini sama di sini. Rasanya sama apa beda? Sama. Oke, sekarang kalau ini sama ini, sama apa beda? Sama. Sama. Ini sama ini? Sama. Ini sama ini Mas? Sama. Oke, kalau ini sama ini? Sama. Sekarang saya akan menilai respon rasa nyeri ya. Nanti saya menyentuhkan ujung tusuk gigi kayak gini. Ini rasa nyeri di kulitnya Mas Izul. Nanti Mas Izul bilang rasa nyerinya itu terasa sama atau beda gitu ya. Ya, sekarang boleh tutup matanya dulu, dipejamkan matanya. Ya. Permisi ya, ini sama atau beda? Sama. Sama. Ini dengan ini sama atau beda? Sama. Oke, yang ini dengan yang ini sama atau beda? Sama. Yang ini dan ini? Sama. Sama. Ini dan ini? Sama. Sama. Ini dan ini? Sama. Sama. Sekarang saya akan menyentuhkan suhu hangat dan juga dingin ya. Nanti saya akan menyentuhkan tabung kaca. Ini untuk yang hangat seperti ini. Kemudian yang dingin seperti ini ya. Ya. Oke. Mulai dari sini. Boleh pejamkan matanya dulu. Ya. Ini sama atau beda? Sama. Hangat atau dingin? Hangat. Hangat. Oke. Ini dengan ini? Sama. Sama. Hangat atau dingin? Hangat. Hangat. Ini dengan ini? Sama. Sama. Hangat atau dingin? Dingin. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat respon vibrasi atau vibrasi itu getaran ya Mas ya. Untuk pertama nanti saya akan menggetarkan, ini namanya garpu talens. Saya getarkan gini. Terus nanti saya tempelkan di tulangnya Mas Izul. Terasa getaran? Rasa. Nah, nanti kalau misalnya sudah tidak terasa getaran, nanti Mas Izul bilang iya gitu ya. Ya. Sekarang bisa tutup matanya. Ya. Gak terasa ya berarti. Kemudian dilihat apakah di tangan pemeriksa ini garpu talennya masih bergetar lebih dari 10 detik. Kalau misalnya lebih dari 10 detik masih bergetar, maka bisa dikatakan respon vibrasi dari pasien itu abnormal. Ini juga bisa dicoba di sendi-sendi lainnya. Misalnya di situ, kalau sudah tidak bergetar bilang iya ya Mas. Ya. Kemudian dilihat masih bergetar lebih dari 10 detik atau tidak. Oke, kurang dari 10 detik jadi masih normal. Bisa juga dicoba di bagian sendi lainnya. Ya. Ya. Bisa juga di bagian Ya. Oke. Kurang dari 10 detik ya Mas, masih normal semua. Terus saya akan mengetes untuk perbedaan 2 titik ya Mas. Selanjutnya ini ada klip kertas.
lip kertas ini ujungnya ada 2 mas, kayak gini, ada 2. Ya. Nah nanti saya akan sentuhkan yang ini itu 2, kerasa 2 ya, Ya. yang ini 1. Ya. Nah nanti Mas Izul pejamkan mata, terus saya sentuhkan, nanti Mas Izul bilang ini yang saya sentuhkan itu rabanya 2 titik atau 1 titik gitu ya. Oke, boleh memejamkan mata sekarang. Ini 2, 1. Ini 1, ini 2, 2. Oke, ini 2, 1, bagian sini mas, 2, 2. 1, 1, 2. Oke, pemeriksaan raba yang terakhir itu nanti saya memegang jarinya Mas Izul ya. Nanti saya menggerakkan ke atas dan ke bawah. Nanti Mas Izul sebutkan jari apa yang digerakkan dan gerakannya itu ke atas atau ke bawah. Oke, sekarang boleh memejamkan mata. Oke, jadi ketika mengetes propriocepsi atau posisi, pastikan bahwa jari yang digerakkan itu tidak bersentuhan dengan jari lainnya. Sekarang yang bagian lateral ini kita satukan, kemudian kita gerakkan jari yang ingin digerakkan. Ini jari apa mas yang digerakkan? Tengah. Jari tengah. Oke. Sekarang arahnya ke atas atau ke bawah? Kalau yang ini? Atas. Oke. Sekarang jari tangan satunya yang bagian lateral dipinggirkan, kemudian kita gerakkan. Ini jari apa yang digerakkan? Jari apa? Dekat yang tengah. Oh ya. Sampingnya yang tengah ya, jari apa? Jari manis. Ya. Namanya jari manis ya. Ini ke atas apa ke bawah? Atas. Kalau ini? Bawah. Bawah. Oke. Begitu juga dengan jari kaki ya. Ya. Ini misalnya kita mau menguji yang ini, maka jangan sampai jari yang mau kita uji ini melekat dengan jari lainnya. Ini jari apa yang digerakkan? Kelingking. Ini ke atas atau ke bawah? Bawah. Ini? Atas. Ke atas. Selamat pagi Mas Izul. Sekarang kita mau ngetes keseimbangannya Mas Izul. Pertama kita melakukan tes yang namanya tes Romberg. Jadi tes Romberg itu Mas Izul sekarang berdirinya kakinya sejajar rapat, jempol dan jempolnya ketemu, kemudian tangannya bersedekap di depan sini. Oke, pandangannya ke depan. Saya berdiri di belakangnya ya. Nah, seperti ini dihitung selama 20 detik. Lihat apakah pasien masih dapat mempertahankan posisinya dan tidak terjatuh. Oke, setelah 20 detik, sekarang kita minta pasien untuk memejamkan mata. Pejamkan mata ya mas. Kemudian hitung selama 30 detik dan lihat apakah pasien masih tetap dapat mempertahankan posisinya. Jika masih dapat tetap mempertahankan posisinya, maka hasilnya normal dan bagus keseimbangannya. Nah, yang kedua namanya tes Romberg dipertajam. Caranya sekarang salah satu kakinya itu ada di depan kaki yang lain. Jadi tumitnya nempel ke jempol, ya lurus. Nah, sama kayak tadi tangannya bersedekap di depan, matanya masih terbuka dulu ya mas. Pemeriksa di belakang pasien, menjaga supaya kalau pasien juga tidak terjatuh. Kemudian dihitung selama 20 detik. Jadi selama 20 detik dilihat apakah pasien masih dapat mempertahankan posisinya. Jika sudah 20 detik, minta pasien untuk memejamkan mata. Kemudian lihat selama 30
30 detik apakah masih dapat mempertahankan keseimbangannya. Ini agak jatuh ke kanan ya. Jadi kemudian stepping test, Mas Izul itu tangannya ke depan, habis itu nanti jalan di tempat, ya seperti itu sambil memejamkan matanya. Oke, saya hitung sampai 50 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, dan seterusnya sampai 50 sambil dilihat apakah pasien ini tidak dapat mempertahankan keseimbangannya atau dia itu deviasi dari waktu. Oke, selesai. Jadi Mas Izul mengangkat tangannya ke atas sambil telunjuknya itu gini ya. Lalu saya menaruh telunjuk saya di depan, kemudian Mas Izul menggerakkan telunjuknya ke telunjuk saya, tapi ini lengannya harus tetap lurus ya. Oke. Coba digerakkan ya, lagi sampai beberapa kali. Oke ya. Nah, setelah pasien melakukan beberapa kali, minta pasien untuk memejamkan mata. Coba pejamkan mata Mas Izul. Nah, sekarang lakukan yang sama. Perhatikan apakah pasien masih dapat menyentuhkan telunjuknya ke telunjuk pemeriksa, dan periksa apakah pasien masih dapat menyentuhkan jari telunjuknya ke jari telunjuk pemeriksa, dan apakah ada deviasi ke sebelah kanan atau kiri, dan apakah ada konsistensi dari deviasi pasien. Oke, sudah Mas Izul. Sekarang ganti tangan yang kiri, bisa diangkat ke atas. Sekarang buka mata dulu, digerakkan. Oke, sampai beberapa kali. Oke, bila sudah silakan memejamkan mata. Sama, dilihat apakah ada deviasi dan konsistensi deviasi. Oh, ini deviasi ke sebelah kiri ya. Jadi nanti Mas Izul seperti ini, kemudian menunjuk telunjuk saya, habis itu menunjuk hidungnya Mas Izul, menunjuk saya lagi, hidungnya Mas Izul, seperti itu ya. Oke. Silakan dimulai ya. Nah, ini bisa kita rubah kuadrannya ke berbagai kuadran. Kemudian bisa kita ubah jaraknya jauh ke dekat, dan juga bisa kita ubah kecepatannya. Ini tadi pelan, coba sekarang lebih cepat Mas. Oke. Jadi tadi itu dilihat bagaimana kehalusan gerakannya, kemudian apakah ada tremor, dan bagaimana ketepatan gerakannya. Oke, boleh sambil duduk aja nggak apa-apa, biar kelihatan. Jadi sekarang kita lakukan nistagmus. Jadi nanti Mas Izul itu mengikuti tangan saya ya, melirik aja. Ini kalau jari saya di depan, diikuti ya. Boleh lurus kepalanya? Iya, oke. Sekarang diikuti ya. Ke kanan, ke kiri. Lihat apakah ada ke atas dan ke bawah. Jadi nanti telapak tangannya digerakkan, buka tutup seperti ini. Oke. Lebih cepat lagi, coba. Lihat kehalusannya.
Jadi libur-liburnnya nanti tangannya Mas itu kayak panco gini, coba sebelah kanan, panco. Nah, nanti saya tarik ke sini ya, Mas. Terus nanti saya tiba-tiba akan melepaskan tangan saya. Tangan kanan pemeriksa berada di dekat wajah pasien untuk mengantisipasi nanti bila pasien tidak dapat menahan gerakannya. Dimulai ya. Oke, bagus. Coba sekali lagi. Oke, bagus ya. Pasien masih dapat mempertahankan lengannya, tidak sampai terkena wajah. Tangan satunya lagi. Oke, saya tarik ya Mas ya. Oke, masih bagus ya. Jadi nanti tumitnya Mas itu ditaruh di sini, kemudian digerakkan menyusuri tulang di sini sampai ke tumit. Coba dilakukan sendiri Mas, kayak tadi gerakannya. Oke, lagi. Perhatikan juga kehalusan gerakan, ketepatan, apakah ada tremor. Lakukan juga pada tungkai sebaliknya. Sekarang tungkai sebaliknya ya Mas. Oke, lagi.